Bayangin kamu lagi duduk sendiri di padang rumput Afrika. Sedih, karena kehilangan sesuatu yang kamu sayang. Tiba-tiba seekor gajah besar mendekat. Tapi anehnya, dia gak menyerang. Justru dia mengelus kamu dengan belalainya. Lembut banget, kayak pelukan diam. Bohlam listrik ternyata. Gajah bisa merasakan emosi manusia. Mereka dikenal sebagai hewan yang sangat empatik. Bahkan, saat ada anggota keluarganya mati, mereka akan berkumpul, menyentuh tulangnya, dan diam beberapa menit, seolah sedang berduka. Lebih gila lagi, gajah juga punya ingatan super tajam. Mereka bisa mengingat wajah, tempat air, bahkan suara manusia selama bertahun-tahun. Gajah jadi jangan pernah menyakiti gajah. Mereka bukan cuma besar dan kuat, tapi juga punya hati yang besar. Buaya terbesar di dunia? Buaya si raja sungai dari Asia Tenggara. Perahu di sungai yang tenang di pedalaman Kalimantan. Tiba-tiba, air bergetar. Lalu muncul monster sepanjang 6 meter lebih, dengan mata tajam dan rahang raksasa. Itu bukan legenda. Itu buaya muara, buaya terbesar dan terganas di dunia. Wajah berteriak ketakutan. Buaya panjangnya bisa lebih dari 7 meter. Timbangan dua beratnya bisa tembus 1 ton. Simbol benturan dan gigitannya lebih kuat dari T-Rex versi modern. Buaya muara bukan cuma penguasa sungai, tapi juga perenang ulung di laut. Mereka bisa nyebrang dari satu pulau ke pulau lain. Makanya ada di Indonesia, Australia, sampai Papua Nugini. Dan yang bikin ngeri, mereka dikenal agresif dan oportunis. Kalau lapar, semua bisa jadi mangsa, termasuk manusia. Wajah takut. Tapi tunggu. Fakta gilanya, telur ibu buaya bisa menjaga telur-telurnya dengan sangat ganas. Dan meskipun terlihat diam, mereka bisa menyerang dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi, kalau kamu jalan-jalan ke sungai di Asia Tenggara, ingat, air yang tenang belum tentu aman. Bisa aja si Raja Muara sedang mengintai. Di masa lalu, orang-orang benar-benar percaya naga itu nyata. Bayangkan ini, seorang petani di Cina kuno menemukan tulang besar terkubur di ladang. Panjangnya seperti tubuh ular raksasa, tapi dengan cakar dan tanduk. Karena belum ada ilmu paleontologi, mereka mengira itu tulang naga. Bahkan, tulang itu sering direbus untuk dijadikan ramuan pengobatan tradisional. Sampai sekarang, beberapa apotek Tiongkok kuno masih menyebutnya tulang naga, padahal itu sebenarnya fosil dinosaurus. Di Eropa, banyak ksatria zaman dulu bersumpah mereka pernah melihat naga terbang di langit atau tidur di dalam gua. Salah satu cerita paling terkenal berasal dari Inggris, St. George versus Naga, di mana seorang ksatria membunuh naga demi menyelamatkan seorang putri. Tapi tahu tidak, cerita ini begitu populer sampai dijadikan simbol keberanian dan keadilan di seluruh dunia barat. Bahkan di Indonesia, kita punya legenda seperti Naga Basuki di Bali atau Barong, yang dipercaya sebagai penjaga alam. Dalam budaya kita, naga bukan makhluk jahat, justru pelindung dari kehancuran. Fakta ilmiahnya, naga mungkin terinspirasi dari gabungan hewan nyata, ular, buaya, kelelawar, hingga dinosaurus. Otak manusia suka menciptakan monster dari potongan-potongan yang kita takuti atau kagumi. Itulah kenapa hampir semua budaya di dunia, tanpa saling terhubung, menciptakan naga masing-masing. Jadi, walau belum ada bukti bahwa naga pernah hidup, jejaknya nyata dalam budaya, kepercayaan, dan bahkan sejarah manusia. Di tengah lebatnya hutan tropis Sumatera, hidup seekor raja yang hampir tak terlihat. Ia berjalan senyap di antara pohon-pohon raksasa, menyelinap seperti bayangan. Dialah harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, spesies harimau terkecil dan paling langka di dunia. Tapi jangan remehkan tubuh kecilnya. Harimau ini justru lebih lincah dan gesit dibanding sepupu-sepupunya di India atau Siberia. Ia bisa melompat sejauh 10 meter dalam sekali hentakan, dan cakarnya tajam seperti pisau bedah. Hebatnya lagi, garis-garis hitam di tubuhnya tak ada yang sama, unik seperti sidik jari manusia. Namun, kisah sang raja tak sepenuhnya mulus. Kini, hanya sekitar 400 ekor harimau Sumatera yang masih bertahan di alam liar. Habitatnya terus menyusut akibat pembalakan liar dan kebun kelapa sawit. Kadang,
Ia pun tersesat ke desa-desa, bukan untuk menyerang, tapi karena hutan rumahnya perlahan hilang. Ada satu fakta yang tak banyak orang tahu. Harimau Sumatera bisa berenang sangat baik. Ia bahkan senang bermain air. Di cuaca panas hutan tropis, ia akan berendam di sungai atau rawa untuk mendinginkan tubuhnya. Harimau ini juga dikenal sangat pemalu. Ia aktif berburu di malam hari dan menghindari manusia sebisa mungkin. Tapi keberadaannya sangat penting. Sebagai predator puncak, ia menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa harimau, rantai makanan bisa rusak, dan hutan pun kehilangan pengawalnya. Kini, sang raja hutan menunggu kita, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dilindungi. Karena jika ia hilang, kita kehilangan bagian dari jiwa Pulau Sumatera itu sendiri. Di suatu hutan hujan tropis yang lebat dan lembab, hidup seekor katak kecil yang tampak biasa saja. Tapi tahukah kamu, katak ini punya cerita yang luar biasa. Namanya katak beracun panah emas, Phyllobates terribilis. Dan jangan tertipu oleh warnanya yang mencolok, karena tubuh kecilnya menyimpan cukup racun untuk membunuh 10 orang dewasa. Suku asli di Kolombia bahkan menggunakan racunnya untuk melapisi ujung panah. Itulah asal-usul nama katak panah beracun. Tapi bukan cuma itu kehebatannya. Di sisi dunia lain, ada jenis katak lain yang dikenal sebagai katak pohon. Meskipun tubuhnya ringan dan mungil, ia bisa melompat sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Bayangkan kalau kamu bisa melompat sejauh 30 meter dalam sekali loncatan. Lalu, bagaimana bisa mereka melakukan itu? Rahasia mereka ada di otot-otot kaki belakang yang elastis, serta tubuh yang sangat ringan dan seimbang. Bahkan, para ilmuwan meneliti katak untuk membuat robot pelompat masa depan. Dan satu lagi fakta gokil, katak bisa bernapas lewat kulitnya. Yap, selama kulit mereka tetap lembab, oksigen bisa diserap langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Itulah sebabnya katak sangat bergantung pada air. Kulit kering bisa membuat mereka mati lemas. Bayangin kamu lagi nyebrang sungai di hutan Amazon. Tiba-tiba, airnya bergerak. Bukan ikan, tapi seekor anaconda, ular terbesar di dunia. Ular panjangnya bisa sampai 9 meter, sepanjang bus sekolah. Bisep kekar beratnya? Bisa 250 kilogram. Dan dia nggak punya bisa. Tapi jangan senang dulu. Dia membunuh dengan cara melilit mangsanya sampai kehabisan napas, lalu ditelan utuh-utuh. Wajah takut bahkan rusa, babi hutan, dan jaguar kecil bisa masuk ke perutnya. Yang lebih gila, ular anaconda betina lebih besar dari jantan, dan saat kawin, satu betina bisa dikejar 10 jantan sekaligus. Mereka bikin bola kawin raksasa di air, dan habis makan besar. Dia bisa puasa selama 3 bulan lebih. Masih yakin mau berenang di sungai Amazon? Raja yang diam, tapi ditakuti semua. Kisah singa yang mengguncang savana narasi durasi kurang lebih 60 detik. Bayangin kamu lagi jalan di padang savana Afrika. Tiba-tiba semua hewan zebra, jerapah, sampai kerbau berhenti bergerak. Bukan karena gempa, tapi karena dia datang. Seekor singa jantan besar dengan surai emas yang berkilau diterpa matahari. Ia nggak lari, nggak buru-buru, jalan santai aja. Tapi semua hewan langsung kabur. Kenapa? Karena singa adalah simbol kekuatan dan ketenangan. Dia nggak perlu mengaum untuk ditakutin, cukup jalan, dan savana pun tunduk. Tapi tahu nggak? Singa jantan justru jarang berburu. Biasanya singa betina yang melakukannya. Sang jantan bertugas menjaga wilayah dan melindungi keluarga dari singa lain. Meski disebut Raja Rimba, singa sebenarnya hidup di padang rumput, bukan hutan. Dan sedihnya, jumlah mereka semakin sedikit. Karena perburuan dan hilangnya habitat. Kalau Raja Savana pun bisa punah, siapa lagi yang bisa menjaga keseimbangan alam? Singa bukan cuma hewan buas, dia lambang keberanian dan kepemimpinan. Fakta unik burung merak. 1. Warna bulu yang indah. Burung merak dikenal dengan warna bulu yang indah dan mencolok, terutama pada bagian ekor yang memiliki bulu panjang dan berwarna-warni. 2. Tarian pernikahan. Burung merak jantan melakukan tarian pernikahan yang unik untuk menarik perhatian betina,
dengan mengembangkan bulu ekornya dan melakukan gerakan yang elegan. 3. Suara yang keras. Burung merak memiliki suara yang keras dan dapat terdengar dari jarak jauh, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan burung lain. 4. Kemampuan berlari. Burung merak dapat berlari dengan kecepatan yang cukup tinggi, meskipun mereka lebih dikenal sebagai burung yang suka berjalan. 5. Makanan omnivor. Burung merak adalah omnivor, yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan termasuk biji-bijian, buah-buahan, serangga, dan bahkan hewan kecil. 6. Habitat di hutan. Burung merak hidup di hutan tropis dan subtropis di Asia, terutama di India dan Sri Lanka. 7. Simbol kebudayaan. Burung merak memiliki makna simbolis dalam beberapa kebudayaan, seperti simbol kecantikan, keanggunan, dan kekuatan. Berikut beberapa fakta unik tentang kucing. 1. Kemampuan pendengaran yang luar biasa. Kucing memiliki kemampuan pendengaran yang sangat baik, bahkan dapat mendengar suara yang tidak dapat didengar oleh manusia. 2. Penglihatan malam yang baik. Kucing memiliki mata yang dapat melihat dengan baik dalam kondisi cahaya rendah, berkat adanya lapisan reflektif di belakang retina mata mereka. 3. Kemampuan berburu yang tinggi. Kucing adalah predator alami yang memiliki kemampuan berburu yang tinggi, bahkan dapat menangkap mangsa kecil seperti tikus dan burung. 4. Perilaku yang unik. Kucing memiliki perilaku yang unik, seperti menggosok-gosokkan tubuh mereka ke kaki pemiliknya sebagai tanda kasih sayang. 5. Kemampuan membersihkan sendiri. Kucing adalah hewan yang sangat bersih dan dapat membersihkan diri sendiri dengan menjilati bulu mereka. 6. Banyak varietas. Kucing memiliki banyak varietas, mulai dari kucing domestik hingga kucing liar, dengan berbagai warna dan pola bulu yang berbeda-beda. 7. Kemampuan mengingat. Kucing memiliki kemampuan mengingat yang baik, dapat mengenali pemiliknya dan mengingat lokasi-lokasi penting. Fakta-fakta unik ini membuat kucing menjadi hewan yang menarik dan disukai oleh banyak orang.